maka merek tersebut akan dipilih. Jadi memilih satu merek yang memiliki atribut paling baik. Jadi dilihat yang paling oke yang mana. Nah, ini ada contoh di sini. Misalnya ada Panther, BMW, sama Kijang. Terus atribut terpenting pertama dalam pembelian mobil itu irit bahan bakar. Nah, terus dilihat yang bahan bakar paling irit dari tiga itu yang mana? Ada Kijang sama Panther misalnya. Dua-duanya irit bahan bakar kan. Terus habis itu ada atribut kedua. Yang penting yang mana lagi? Misalnya harga. Dari Kijang sama Panther itu harga yang lebih rendah yang mana? Yang Panther. Ya sudah, akhirnya kita pilih yang Panther. Seperti itu. Itulah psikografik. Pahamkah, Mbak, Mas? Hah, mirip Syahrini. Apa yang mirip Syahrini? Seperti nggak mudeng. Oh, oh tidak. Kenapa saya ditirukan dengan Syahrini? Oke, lanjut. Terus habis itu yang ketiga ada yang namanya effect referral decision rule. Jadi konsumen menyimpan dalam ingatan mereka mengenai evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap merek yang telah berada pada website. Jadi misalnya di sini ada pembelian uji coba, pembelian kembali atau berulang, sama pembelian berdasarkan komitmen. Jadi dalam ingatan itu oke enggak, misalnya dulu sudah pernah beli laptop, dulu kira-kira oke enggak, karena misalnya kualitasnya bagus sebelumnya dengan harga yang terjangkau, ingat itu ya kita bisa membeli merek yang sama. Terus di sini evaluasi pasca pembelian, 3 kemungkinan hasil evaluasi. Jadi kinerja yang dirasakan sama dengan yang diharapkan, atau kinerja melebihi yang diharapkan, sama kinerja yang dirasakan di bawah yang diharapkan. Kira-kira konsumen kecewa yang mana? Kalau konsumen akan kecewa itu yang hasil evaluasi ke berapa? 1, 2, apa 3? Ya, karena di bawah yang diharapkan, jadi kan kita biasanya tidak merasa puas. Dan biasanya kalau kita nggak puas kan kita nggak bakalan beli barang yang sama toh. Kecenderungannya seperti itu. Nah, di sini ada post purchase cognitive dissonance. Jadi keraguan yang timbul setelah pembelian akibat khawatir bahwa pilihan dilakukan benar atau salah. Itu bisa kayak gitu. Kira-kira benar nggak ya? Kita beli ini bener nggak? Bakalan oke nggak? Bakalan tahan lama nggak? Misalnya seperti itu. Terus kemungkinan post purchase cognitive dissonance itu tingkat komitmen sama tingkat kepentingan, terus kesulitan untuk memilih di antara berbagai alternatif, sama kecenderungan individu untuk mengalami kegelisahan itu tadi, ketidakyakinan akan barang yang dibeli itu oke apa enggak. Pernah nggak kayak gitu, mengalami kayak gitu, galau setelah membeli? Alah, pernah. Habis beli apa, Mbak?
beli baju gak gue pakai. Iya, beli HP. Wah, banyak juga ya. HP kenapa, Mbak? Beli baju online, nggak cocok beli di. Oh, oh, iya, wajar-wajar. Jadi seperti itu kan. Sebenarnya belajar perilaku konsumen tuh enak juga kok. Maksudnya Mbak kan bisa bayangkan diri sendiri toh. Oh iya, biasanya kalau mau beli barang tuh harus tahu dulu pengen apa. Ikut-ikut girly. Oke, oke. Masih ada yang mau ditanyakan, enggak? Oke, saya lanjutkan. Jadi, sekarang kita belajar tentang model-model ya. Model pengalilan keputusan. Yang pertama dari Nicosia. Fokus pada tindakan pembelian konsumen yang bertransformasi menjadi proses pengambilan keputusan yang rumit. Iya, ini rumit. Jadi komponen utama ada atribut perusahaan. Sebenarnya intinya itu hampir sama kayak yang tadi, gambar yang pertama yang kita pelajarin. Cuman mungkin bedanya di dalamnya ada sedikit mungkin tahapannya yang berbeda atau komponennya. Cuman intinya kurang lebih sama kok masing-masing model itu. Jadi di sini komponen utamanya dari Nicosia itu atribut perusahaan dan atribut psikologis konsumen. Terus pencarian informasi dan evaluasi, motivasi sama penggunaan produk. Ini ada yang baru datang. Selamat datang. Oke, baru pertama kali datang ya Mbak Dewi. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya di halaman 8.37. Di sini jadi ada atribut perusahaan. Itu marketing mix-nya. Terus atribut konsumen. Jadi dari konsumennya seperti apa? Jadi konsumen misalnya pengen apa? Terus dari sikapnya itu juga bisa. Terus pencarian evaluasi, pencarian. Terus habis itu motivasi, keputusan sama tindakan, perilaku pembelian, sama konsumsi penyimpanan. Pengalaman, sebenarnya hampir sama kan, cuman rutenya aja yang beda. Ya enggak? Masih ingat kan tadi yang pertama? Kan kalau tadi kan langsung dari eksternal, input, proses sama output ya kan. Nah, kalau ini lebih spesifik sedikit kayak gitu. Kan tadi kan kayak misalnya sikap, motivasi, pengalaman itu kan masuk di komponen psikologi kan. Halo, halo. Ya toh, kalau di sini dipecah per tahapannya beda-beda. Jadi bedanya di situ ya. Intinya isinya hampir sama semua sih, cuman tahapan-tahapannya aja tuh yang beda. Jadi kalau di sini lebih spesifik, misalnya kayak dari atribut, terus sikapnya seperti apa. Kalau misalnya sikapnya oke, mereka baru lakukan pencarian. Nah dari situ, dari pencarian evaluasi itu ada motivasi. Motivasi itu yang akan mempengaruhi keputusan tindakan seperti itu. Ini model dari Nicosia. Terus kalau model Howard Set itu tingkat pengambilan keputusan. Nah ini tadi kan sudah. Jadi yang 3 tingkatan tadi dulu extensive problem solving, limited, sama routinized itu dari Howard Set. Terus komponen utama input, output, hipotesis, sama exogen.